بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Urwah bin Zubair. Pagi itu, matahari memancarkan benang-benang cahaya keemasan di atas Baitul Haram, menyapa ramah pelatarannya yang suci. Di Baitullah, sekelompok sisa-sisa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tokoh-tokoh tabi'in tengah mengharumkan suasana dengan lantunan tahlil dan takbir, menyejukkan sudut-sudutnya dengan doa-doa yang salih. Mereka membentuk halakoh-halakoh, berkelompok-kelompok di sekeliling Ka'bah Agung yang tegak berdiri di tengah Baitul Haram dengan kemegahan dan keagungannya. Mereka memanjakan pandangan matanya dengan keindahannya yang menakjubkan, dan berbagai cerita di antara mereka tanpa senda gurau yang mengandung dosa. Di dekat rukun Yamani, duduklah 4 remaja yang tampan rupawan, berasal dari keluarga yang mulia. Seakan-akan mereka adalah bagian dari perhiasan masjid, bersih pakaiannya dan menyatu hatinya. Di dekat rukun Yamani, duduknya 4 remaja yang tampan rupawan. Keempat remaja itu adalah Abdullah bin Zubair dan saudaranya yang bernama Mus'ab bin Zubair. Saudaranya lagi bernama Urwah bin Zubair, dan satu lagi Abdul Malik bin Marwan. Pembicaraan mereka semakin serius. Kemudian seorang di antara mereka mengusulkan agar masing-masing mengemukakan cita-cita yang didambakannya. Maka khayalan mereka melambung tinggi ke alam luas, dan cita-cita mereka berputar mengitari taman hasrat mereka yang subur. Mulailah Abdullah bin Zubair angkat bicara. Cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifahnya. Saudaranya Mus'ab menyusulnya. Keinginanku adalah dapat menguasai 2 wilayah Irak dan tidak ada yang merongrong kekuasaanku. Giliran Abdul Malik bin Marwan berkata, bila kalian berdua sudah merasa cukup dengan itu, maka aku tidak akan puas sebelum bisa menguasai seluruh dunia dan menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sementara itu, Urwah diam 1000 bahasa, tak berkata sepatah pun. Semua mendekati dan bertanya, bagaimana denganmu? Apa cita-citamu kelak, wahai Urwah? Beliau berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi semua cita-cita dari urusan dunia kalian. Aku ingin menjadi orang alim, yakni orang berilmu yang mau beramal, sehingga orang-orang akan belajar dan mengambil ilmu tentang kitab Rabb-Nya, sunnah Nabi-Nya, dan hukum-hukum agamanya dariku. Lalu aku berhasil di akhirat dan memasuki surga dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari berganti serasa cepat. Kini Abdullah bin Zubair dibaiat menjadi khalifah, menggantikan Yazid bin Muawiyah yang telah meninggal. Dia menjadi hakim atas Hijaz, Mesir, Yaman, Khorasan, dan Irak, yang pada akhirnya terbunuh di Ka'bah. Tak jauh dari tempatnya mengungkapkan cita-citanya dahulu. Sedangkan Mus'ab bin Zubair telah menguasai Irak sepeninggal saudaranya Abdullah, dan akhirnya juga terbunuh ketika mempertahankan wilayah kekuasaannya. Adapun Abdul Malik bin Marwan kini menjadi khalifah setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair dan saudaranya Mus'ab. Setelah keduanya gugur di tangan pasukannya, akhirnya dia berhasil menjadi raja dunia terbesar pada masanya.
Bagaimana halnya dengan Urwah bin Zubair? Mari kita ikuti kisahnya dari awal. Beliau lahir 1 tahun sebelum berakhirnya masa Khalifah Al-Faruq radhiyallahu anhu, dalam sebuah rumah yang paling mulia di kalangan kaum muslimin dan paling luhur martabatnya. Adapun ayahnya bernama Zubair bin Awam Al-Hawari, yakni pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang pertama yang menghunus pedangnya dalam Islam, serta termasuk salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sedangkan ibunya bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, yang dijuluki Dzatun Nitaqain, yakni pemilik 2 ikat pinggang. Kakek beliau dari jalur ibu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menemani beliau di sebuah gua. Sedangkan nenek dari jalur ayahnya adalah Safiyah binti Abdul Muttalib, yang juga bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibinya adalah Ummul Mukminin. Bahkan dengan tangan Urwah bin Zubair sendirilah yang turun ke liang lahat untuk meletakkan jenazah Ummul Mukminin. Maka siapa lagi kiranya yang lebih unggul nasabnya dari beliau? Adakah kemuliaan di atasnya selain kemuliaan iman dan kewibawaan Islam? Demi merealisasikan cita-cita yang didambakan dan harapan kepada Allah yang diutarakan di sisi Ka'bah yang agung tersebut, beliau amat gigih dalam usahanya mencari ilmu. Maka beliau mendatangi dan menimbanya dari sisa-sisa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Beliau mendatangi rumah demi rumah mereka, salat di belakang mereka, menghadiri majelis-majelis mereka. Beliau meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, Abu Ayyub Al-Ansari, Usamah bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Nu'man bin Bashir, dan banyak pula mengambil dari bibinya Aisyah Ummul Mukminin. Pada gilirannya nanti, beliau berhasil menjadi satu di antara fuqaha sab'ah, yakni 7 ahli fikih Madinah yang menjadi sandaran kaum muslimin dalam urusan agama. Para pemimpin yang salih banyak meminta pertimbangan kepada beliau, baik tentang urusan ibadah maupun negara, karena kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Sebagai contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau diangkat sebagai gubernur di Madinah pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Orang-orang pun berdatangan untuk memberikan ucapan selamat kepada beliau. Usai sholat zuhur, Umar bin Abdul Aziz memanggil 10 fuqaha Madinah yang dipimpin oleh Urwah bin Zubair. Ketika 10 ulama tersebut telah berada di sisinya, maka beliau melapangkan majelis bagi mereka serta memuliakannya. Setelah bertahmid kepada yang berhak dipuji, beliau berkata, "Saya mengundang Anda semua untuk suatu amal yang banyak pahalanya, yang mana saya mengharapkan Anda semua agar sudi membantu dalam kebenaran. Saya tidak ingin memutuskan suatu masalah kecuali setelah mendengarkan pendapat Anda semua atau seorang yang hadir di antara kalian. Bila kalian melihat seseorang mengganggu orang lain atau pejabat yang melakukan kezaliman, maka saya mohon dengan tulus agar Anda sudi melaporkannya kepada saya." Kemudian Urwah mendoakan baginya keberuntungan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersanding dengan kitabullah dan tekun membacanya. Beliau mengkhatamkan seperempat Al-Quran setiap siang dan membuka mushaf, lalu sholat malam membaca ayat-ayat Al-Quran dengan hafalan. Tak pernah beliau meninggalkan hal itu sejak menginjak remaja hingga wafatnya, melainkan sekali saja, yakni ketika peristiwa mengharukan yang sebentar lagi akan kami beritakan kepada Anda. Dengan menunaikan sholat, Urwah memperoleh ketenangan jiwa, kesejukan pandangan, dan surga di dunia. Beliau tunaikan tugas sebagus mungkin. Beliau tekuni rukun-rukunnya secara sempurna, dan beliau panjangkan sholatnya sedapat mungkin. Telah diriwayatkan bahwa beliau pernah melihat seorang menunaikan sholat secepat kilat. Setelah selesai, dipanggilnya orang tersebut dan ditanya, "Wahai anak saudaraku,
Apakah engkau tidak memerlukan apa-apa dari Rabb-Mu yang maha suci? Demi Allah, aku memohon kepada Rabb-Ku segala sesuatu sampai dalam urusan garam. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu adalah seseorang yang ringan tangan, longgar dan dermawan. Di antara bukti kedermawanannya itu adalah manakala beliau memiliki sebidang kebun yang luas di Madinah dengan air sumurnya yang tawar, pepohonan yang rindang, serta buahnya yang lebat. Beliau pasang pagar yang mengelilinginya untuk menjaga kerusakannya dari binatang-binatang dan anak-anak yang usil. Hingga tatkala buah telah masak dan membangkitkan selera bagi yang memandangnya, dibukalah beberapa pintu sebagai jalan masuk bagi siapapun yang menghendakinya. Begitulah orang-orang keluar masuk kebun Urwah sambil merasakan lezatnya buah-buahan yang masak sepuas-puasnya dan membawa sesuai dengan keinginannya. Setiap memasuki kebun, beliau mengulang-ulang firman Allah, "Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Suatu masa di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Allah berkehendak menguji Urwah dengan suatu cobaan yang tak seorang pun mampu bertahan dan tegar, selain orang yang hatinya subur dengan keimanan dan penuh dengan keyakinan. Tatkala Amirul Mukminin mengundang Urwah untuk berziarah ke Damaskus, beliau mengabulkan undangan tersebut dan mengajak putra sulungnya. Amirul Mukminin menyambutnya dengan gembira, memperlakukannya dengan penuh hormat dan melayaninya dengan ramah. Kemudian datanglah ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksana angin kencang yang tak dikehendaki penumpang perahu. Putra Urwah masuk ke kandang kuda untuk melihat kuda-kuda piaraan pilihan. Tiba-tiba saja seekor kuda menyepaknya dengan keras hingga menyebabkan kematiannya. Belum lagi tangan seorang ayah ini bersih dari tanah penguburan putranya. Salah satu telapak kakinya terluka, betisnya tiba-tiba membengkak, penyakit semakin menjalar dengan cepatnya. Kemudian bergegaslah Amirul Mukminin mendatangkan para tabib dari seluruh negeri untuk mengobati tamunya dan memerintahkan mereka untuk mengobati Urwah dengan cara apapun. Namun para tabib itu sepakat untuk mengamputasi kaki Urwah sampai betis sebelum penyakit menjalar ke seluruh tubuh yang dapat merenggut nyawanya. Jalan itu harus ditempuh tatkala ahli bedah telah datang dengan membawa pisau untuk menyayat daging dan gergaji untuk memotong tulangnya. Tabib berkata kepada Urwah, "Sebaiknya kami memberikan minuman yang memabukkan agar Anda tidak merasakan sakitnya diamputasi." Akan tetapi Urwah menolak. "Tidak perlu, aku tidak akan menggunakan yang haram demi mendapat afiat, yakni kesehatan." Tabib berkata, "Kalau begitu, kami akan membius Anda." Beliau menjawab, "Aku tidak mau diambil sebagian dari tubuhku tanpa kurasakan sakitnya, agar tidak hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika operasi hendak dimulai, beberapa orang mendekati Urwah. Lalu beliau bertanya, apa yang hendak mereka lakukan? Lalu dijawab, "Mereka akan memegangi Anda, sebab bisa jadi Anda nanti merasa kesakitan, lalu menggerakkan kaki, dan itu bisa membahayakan Anda." Beliau berkata, "Cegahlah mereka, aku tidak membutuhkannya. Akan kubekali diriku dengan zikir dan tasbih." Mulailah tabib menyayat dagingnya dengan pisau, dan tatkala mencapai tulang, diambillah gergaji untuk memotongnya. Sementara itu, Urwah tak henti-hentinya mengucapkan, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Sang tabib terus melakukan tugasnya, dan Urwah juga terus bertakbir hingga selesai proses amputasi itu. Setelah itu, dituangkanlah minyak yang telah dipanaskan mendidih dan dioleskan di betis Urwah bin Zubair untuk menghentikan pendarahan dan menutup lukanya. Urwah pingsan untuk beberapa lama,
dan terhenti membaca ayat-ayat Al-Quran di hari itu. Inilah satu-satunya hari di mana beliau tidak bisa melakukan kebiasaan yang beliau jaga semenjak remajanya. Ketika Urwah tersadar dari pingsannya, beliau meminta potongan kakinya, dibolak-baliknya sambil berkata, "Dia Allah yang membimbing aku untuk membawamu di tengah malam ke masjid, Maha mengetahui bahwa aku tak pernah menggunakannya untuk hal-hal yang haram." Kemudian dibacanya syair Ma'an bin Aus, "Tak pernah ku ingin tanganku menyentuh yang meragukan, tidak juga kakiku membawaku kepada kejahatan. Telinga dan pandangan mataku pun demikian, tidak pula menuntun ke arahnya pandangan dan pikiran. Aku tahu tiadalah aku ditimpa musibah dalam kehidupan, melainkan telah menimpa orang lain sebelumku." Kejadian tersebut membuat Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik sangat terharu. Urwah telah kehilangan putranya, lalu sebelah kakinya. Maka dia berusaha menghibur dan menyebarkan hati tamunya atas musibah yang menimpanya tersebut. Bersamaan dengan itu, di rumah khalifah datang satu rombongan Bani Abbas yang salah seorang di antaranya buta matanya. Kemudian Al-Walid menanyakan sebab musabab kebutaannya. Dia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, dulu tidak ada seorang pun di kalangan Bani Abbas yang lebih kaya dalam harta dan anak dibanding saya. Saya tinggal bersama keluarga di suatu lembah. Di tengah kaum saya, mendadak muncullah air bah yang langsung menelan habis seluruh harta dan keluarga saya. Yang tersisa bagi saya hanyalah seekor unta yang lari dari saya. Maka saya taruh bayi yang saya bawa di atas tanah, lalu saya kejar unta tadi. Belum seberapa jauh, saya mendengar jerit tangis bayi itu. Saya menoleh dan ternyata kepalanya telah berada di mulut serigala. Dia telah memangsanya. Saya kembali, tapi tak bisa berbuat apa-apa lagi, karena bayi itu sudah habis dilalapnya. Lalu serigala tersebut lari dengan kencangnya. Akhirnya saya kembali mengejar onta liar tadi sampai dapat. Tapi begitu saya mendekat, dia menyepak dengan keras hingga hancur wajah saya dan buta kedua mata saya. Demikianlah saya dapati diri saya kehilangan semua harta dan keluarga dalam sehari semalam saja, dan hidup tanpa memiliki penglihatan." Kemudian Al-Walid berkata kepada pengawalnya, "Ajaklah orang ini menemui tamu kita Urwah. Lalu mintalah agar dia mengisahkan nasibnya, agar beliau tahu bahwa ternyata masih ada orang yang ditimpa musibah lebih berat darinya." Tatkala beliau diantarkan pulang ke Madinah dan menjumpai keluarganya, Urwah berkata sebelum ditanya, "Janganlah kalian risaukan apa yang kalian lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberiku 4 orang anak, dan dia berkehendak mengambil 1. Maka masih tersisa 3. Puji syukur baginya, aku dikaruniai 4 kekuatan, lalu hanya diambil 1. Maka masih tersisa 3. Puji syukur baginya, dia mengambil sedikit dariku, dan masih banyak yang ditinggalkannya untukku. Bila dia menguji sekali, kesehatan yang dia karuniakan masih lebih banyak dan lebih darinya." Demi melihat kedatangan dan keadaan imam dan gurunya, maka penduduk Madinah segera datang berbondong-bondong ke rumahnya untuk menghibur. Yang paling baik di antara ungkapan teman-teman Urwah adalah dari Ibrahim bin Muhammad bin Talhah, "Bergembiralah wahai Abu Abdillah, sebagian dari tubuhmu dan putramu telah mendahuluimu ke surga. Insya Allah yang lain akan segera menyusul kemudian. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan engkau untuk kami, sebab kami ini fakir dan memerlukan ilmu fikih dan pengetahuanmu. Semoga Allah memberikan manfaat bagimu dan juga kami. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wali bagi pahala untukmu, dan dia pula yang menjadi kebagusan hisab untukmu." Urwah bin Zubair menjadi menara hidayah bagi kaum muslimin, menjadi penunjuk jalan kemenangan, dan menjadi dai selama hidupnya.
perhatian beliau yang paling besar adalah mendidik anak-anaknya secara khusus dan generasi Islam secara umum. Beliau tidak suka menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk memberikan petunjuk dan selalu mencurahkan nasihat demi kebaikan mereka. Tak bosan-bosannya, beliau memberikan motivasi kepada para putranya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Beliau berkata, "Wahai putra-putriku, tuntutlah ilmu dan curahkan seluruh tenagamu untuknya. Karena kalaupun hari ini kalian menjadi kaum yang kerdil, kelak dengan ilmu tersebut Allah menjadikan kalian sebagai pembesar kaum." Lalu beliau melanjutkan, "Sungguh menyedihkan, adakah di dunia ini yang lebih buruk daripada seorang tua yang bodoh?" Beliau anjurkan pula kepada mereka untuk memperbanyak sedekah, sedangkan sedekah adalah hadiah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kalian menghadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kalian merasa malu menghadiahkannya kepada para pemimpin kalian, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia, Maha Pemurah, dan lebih berhak didahulukan dan diutamakan." Beliau senantiasa mengajak orang-orang untuk memandang suatu masalah dari sisi hakikatnya. Beliau berkata, "Wahai putra-putriku, jika engkau melihat kebaikan pada seorang, maka akuilah itu baik, walaupun dalam pandangan banyak orang dia adalah orang yang jahat. Sebab setiap perbuatan baik itu pastilah ada kelanjutannya. Dan jika melihat pada seseorang perbuatan jahat, maka hati-hatilah dalam bersikap. Walaupun dalam pandangan orang-orang dia adalah orang yang baik. Sebab setiap perbuatan ada kesinambungannya. Jadi camkanlah, kebaikan akan melahirkan kebaikan setelahnya, dan kejahatan menyebabkan timbulnya kejahatan berikutnya." Beliau juga mewasiatkan agar berlemah lembut, bertutur kata yang baik, dan berwajah ramah. Beliau berkata, "Wahai putra-putriku, tertulis di dalam hikmah, jadikanlah tutur katamu indah dan wajahmu penuh senyum, sebab hal itu lebih disukai orang daripada suatu pemberian." Jika beliau melihat seseorang condong kepada kemewahan dan mengutamakan kenikmatan, diingatkannya betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membiasakan diri untuk hidup sederhana. Sebagai contoh adalah kisah yang diceritakan oleh Muhammad bin Al-Munkadir. "Aku bertemu dengan Urwah bin Zubair. Dia menggandeng tanganku sambil berkata, 'Wahai Abu Abdillah.' Aku jawab, 'Labbaik.' Urwah berkata, 'Aku pernah menjumpai ibuku Aisyah.' Lalu beliau berkata, 'Wahai anakku, demi Allah, ada kalanya selama 40 hari tak ada api menyala di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk lampu ataupun memasak. Maka aku bertanya, bagaimana Anda berdua hidup pada waktu itu?' Beliau menjawab, 'Dengan kurma dan air.'" Urwah hidup hingga usia 71 tahun. Hidupnya penuh dengan kebajikan, kebaktian, dan diliputi ketakwaan. Ketika dirasa ajalnya sudah dekat dan dia dalam keadaan berpuasa, keluarganya mendesak agar beliau mau makan. Tetapi beliau menolak keras karena ingin berbuka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan minuman dari telaga Al-Kautsar yang dituangkan dalam gelas-gelas perak oleh para bidadari cantik di surga. Demikian, wallahu a'lam.